Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Amroman Nugroho dengan NIM 122370052 dari kelas valuasi tambang RA. Saya di sini ingin menjelaskan apa yang saya pelajari pada kelas valuasi tambang pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini, saya mempelajari tentang analisis kelayakan dan tambang. Sebuah proses penting yang menentukan apakah proyek tambang layak untuk dilanjutkan atau tidak. Sebelum mulai proyek tambang, ada banyak faktor yang harus dievaluasi. Analisis kelayakan tambang ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui potensi cadangan mineral yang tersedia, tetapi juga melihat aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum yang terkait. Yang pertama adalah kelayakan geologi dan teknikal. Pertama, dari segi geologi, dalam tahap ini kita melakukan survei untuk memastikan jumlah dan kualitas sumber daya mineral. Setelah itu, kita beralih ke kelayakan teknikal. Di sini kita menentukan metode penambangan yang paling cocok, apakah tambang terbuka atau tambang bawah tanah, serta desain tambang yang optimal. Yang kedua, kelayakan ekonomi dan finansial. Di sini kita melakukan estimasi biaya dan investasi dan biaya operasional. Selain itu, kita juga memperkirakan pendapatan yang bisa dihasilkan dari tambang. Nah, berbagai metodenya adalah seperti NPV atau Net Present Value, yang juga IRR atau Internal Rate of Return, dan Payback Period. Metode-metode itu digunakan untuk menilai apakah proyek ini akan memberikan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, kelayakan lingkungan dan sosial. Aspek ini tidak bisa diabaikan. Sebelum tambang beroperasi, harus ada studi tentang dampak lingkungan seperti polusi air, udara, atau tanah, serta bagaimana kita akan mengelola limbah dan merehabilitasi lahan pasca tambang. Selain lingkungan, kita juga harus memperhatikan kelayakan sosial, bagaimana proyek ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar, apakah mereka akan mendukung proyek atau menolak proyek ini. Komunikasi dengan baik masyarakat dan program tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk memastikan proyek bisa berjalan dengan lancar. Lalu, kelayakan hukum dan risiko. Terakhir, jangan lupa untuk memastikan proyek tambang mematuhi hukum yang berlaku dan memiliki semua perizinan yang diperlukan. Selain itu, kita juga harus siap menghadapi risiko, baik itu risiko pasar seperti fluktuasi harga komoditas atau risiko operasional seperti kecelakaan kerja. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, barulah keputusan diambil apakah proyek tambang layak untuk dilanjutkan atau tidak. Itulah sebabnya analisis kelayakan tambang sangat penting, karena keputusan ini menentukan keberhasilan proyek dan meminimalkan potensi kerugian di masa depan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.